Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa bahagia dan selalu dalam keadaan sehat. Menderita pendarahan selama 12 tahun dialami oleh seorang wanita. Saudara-saudari, ketika masalah berkepanjangan atau mencapai tingkat yang tinggi, kita bisa mendapatkan kesan yang salah bahwa Tuhan telah kehilangan perhatian dan belas kasih-Nya.
Entah bagaimana Tuhan tampaknya tidak lagi tergerak oleh kesengsaraan kita. Semua tanda mengatakan Tuhan telah melupakan kita dan meninggalkan kita. Tetapi saudara-saudari, Tuhan hanyalah tampaknya tidak ada. Tuhan menciptakan serangkaian keadaan baru di mana kita dapat mengalaminya di tingkat yang sama sekali baru. Perjuangan panjang, keras, dan gigih untuk berjalan dalam pengharapan memungkinkan Tuhan menghasilkan buah kekudusan yang lebih besar dalam diri kita. Pada wanita dengan pendarahan dan Yairus, ayah dari seorang putri yang sedang sekarat, kita harus merenungkan iman yang matang dan penuh harapan. Bagaimana iman mengalahkan pesimisme dan melampaui perhitungan kaku dan dangkal rekan-rekan mereka. Sungguh hal ini adalah mujizat pertama yang kita lihat bahwa Yesus telah berkarya untuk mereka. Dan mereka mengejeknya. Lalu Yesus mengeluarkan semuanya. Suara-suara suram dari teman-temannya datang kepada sang ayah. Meskipun mereka telah melihat keajaiban wanita dengan pendarahan, mereka dengan dingin tetap berkata, "Putrimu sudah mati." Jadilah realistis, tidak ada gunanya melanjutkan. Benar, atas nama realisme, kita dapat mengabaikan harapan dan kerjasama dengan karya Yesus dalam hidup kita. Kita dapat mengolok-olok Yesus kapanpun Dia ingin bekerja dalam misteri dan di luar batas manusiawi kita. Kita dapat tergoda untuk meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan atas nama dunia kita yang rasional. Mari kita bersikap realistis, kata kita. Itu tidak akan pernah berhasil. Frasa-frasa ini menyelubungi iman yang lemah, iman yang buruk, iman yang bekerja hanya ketika semuanya masuk akal bagi kita, ketika semuanya mudah. Di mana ada kekurangan iman ini, Yesus tidak dapat berkarya. Jika saya menyentuh pakaiannya, saya akan sembuh. Banyak yang mengatakan bahwa mereka dekat dengan Yesus, namun hanya sedikit yang diakui oleh Yesus sebagai dekat dengannya. Banyak yang menghujatnya hari itu. Banyak yang memujinya secara lisan, banyak yang melayaninya, tetapi hanya satu yang menyentuhnya dan mendapat perhatian penuhnya. Mengapa? Hanya satu yang membuat tindakan iman tanpa syarat. Apa rahasianya? Bagaimana kita bisa mendapatkan perhatiannya, benar-benar berbicara dengan hatinya? Tidak ada yang lebih dekat daripada mereka yang mempercayainya, yang dengan rendah hati bergantung padanya, dan yang ingin hidup darinya. Iman tanpa syarat wanita itu yang terbuka untuk apapun yang akan terjadi, apapun tanggapan Yesus. Mereka yang menderita dan menopang diri mereka sendiri dengan sabar dan iman dan doa mengalami tingkat persatuan baru dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita